Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lalui walaupun pandemi seperti ini, tapi kasih Tuhan melimpah atas kehidupan kita hingga saat pada sore hari ini kalau kita bisa ibadah bukan karena kekuatan kita, tapi karena semua anugerah yang Tuhan melimpahkan dan berikan kepada kita. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, segenap sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, biar semua itu boleh berjalan dengan baik. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat anugerah, buat kasih kemurahan-Mu, bahkan belas kasihan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami tahu Tuhan, keadaan dunia yang tidak menentu ini, tapi kami berharap Engkaulah Yesus kekuatan kami, karena firman-Mu lah kami mampu untuk melakukan semua yang ajaib, karena Engkau ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu layakkan kehidupan kami sebelum kami memanjatkan ucapan syukur lewat pujian dan doa kami, biar Engkau layakkan, Kau kuduskan kehidupan kami, dan biar semua itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Saya percaya kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita, dimanapun berada kita. Tetap kita berharap hanya dengan kekuatan Tuhan kita boleh lakukan semua yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Di bawah kepak sayap-Mu. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali. Raja Wali, bagai Raja Wali.
haleluya. Puji nama Tuhan, itulah janji Tuhan. Kalau kita mengandalkan Dia, bahkan kita ada di bawah kepas sayapnya, Tuhan selalu menaungi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang sangat baik untuk kita. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kebesaran hanya bagi Dia, karena Dia patut untuk kita tinggikan, kita agungkan, untuk menerima kemuliaan, kebesaran untuk selama-lamanya. Firman-Mu agung. Untuk nyambut kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kehidupan kita dengan kerendahan hati. Hanya firman-Lah menjadi segala yang terutama dalam kehidupan kita. Betapa, oh Tuhan, firman
ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali, haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali, haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Terlepas, Terlepas dari beban dosa. sekali lagi terlepas dari beban dosa. Terlepas dari beban dosa. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan tolong kita. Terima kasih Bapa Surgawi, kami hanya dapat bersyukur kepadamu oleh karena kasih kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga sore malam hari ini kami kembali boleh mempelajari Tuhan akan firman-Mu, di mana Engkau akan menolong kami lewat firman-Mu, memberikan kekuatan keteguhan, menuntun kami Tuhan. Untuk itu Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami sangat merindukan firman-Mu yang agung, yang mampu untuk memancarkan kehidupan manusia berdosa ini, sehingga kami tahu dan kami menyadari Tuhan. Untuk itu Bapa dalam surga, kami serahkan keberadaan kami sore malam hari ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami boleh terselamatkan. Namun bukan terselamatkan saja, tetapi kami boleh mengerjakan keselamatan itu sampai saatnya nanti kami boleh mencapai kepada kesempurnaan Tuhan. Banyak kekurangan kelemahan yang
masih ada pada kami. Tapi kami bersyukur Engkau terus akan menolong kami lewat firman-Mu. Untuk itu bukakan firman-Mu bagi kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah, di mana sidang jemaat-Mu berada di saat yang ada dalam ibadah pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu dalam jalannya pemberitaan firman, kembali satu hati benar kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, memperintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekarang siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, patut bersyukur sore malam hari ini kita bisa ada dalam ibadah ini. Haleluya. Biarlah damai sejahtera menyertai kita saat ini, sehingga kita bisa untuk mendengarkan firman Tuhan dengan benar, sungguh-sungguh, sehingga kita bisa merasakan pekerjaan Tuhan lewat firman ini bagi kita. Kita kembali masih membahas dalam Injil Matius pasal yang ke-27, di mana ada 7 sengsara yang dialami oleh Yesus dalam Injil Matius 27 ini. Sekarang kita sedang membahas yaitu yang keempat, ayat 32 sampai 50, Yesus disalibkan sampai mati. Ya, ini kita masih mempelajari supaya kita bisa mengerti, ya. Yesus disalibkan sampai mati, ya. Inilah, kalau saudara membaca ayat-ayat yang ada, Yesus disalibkan sampai mati. Ya, ini merupakan praktik salib dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah mempelajari, dan tempat penyalibannya di mana? Di Bukit Tengkorak. Dan pengertian salib ini yang kita akan pelajari malam hari ini, yaitu di dalam ayat 34 sampai ayat 37, ya. Ayat 34 sampai 44 itu pengertian tentang salib, ya. Kita akan membahas pengertian tentang salib yang pertama ini. Matius 27 34 sampai dengan 37. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus orang Yahudi. Jadi pengertian salib yang pertama, daging ini harus dipaksa untuk mati terhadap dosa. Ini sudah dipelajari pada kesempatan yang lalu. Dan yang kedua, pengertian tentang salib yang kedua, ayat 38 sampai 40. 38 sampai 40. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Ini pengertian salib yang kedua. Daging harus dipaksa untuk aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ini juga sudah disinggung pada ibadah yang lampau. Yang ketiga, ayat 41 sampai dengan ayat 44. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan.
ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dia mencelanya demikian juga. Ini pengertian salib yang ketiga, daging harus dipaksa untuk percaya dan berharap pada Yesus yang disalibkan untuk bisa diselamatkan. Bahkan sampai disempurnakan lewat salib Tuhan. Ini yang akan kita bicarakan malam ini, ya, pengertian salib yang ketiga. Berarti kita harus percaya dan berharap pada Yesus yang disalib. Bukan yang turun dari salib. Tadi orang-orang, aku percaya kalau kamu turun dari salib. Ini banyak kali atau sering kali kita terpancing pada mujizat-mujizat jasmani yang tidak ada kaitan dengan keselamatan. Ya, mujizat-mujizat, ya, itu bisa dikerjakan oleh setan. Tapi saudara dikasih Tuhan, kalau kita percaya, berharap pada Yesus yang disalibkan, yang tidak turun dari salib tetapi tetap disalib, ya. Ini saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita terkecoh dengan mujizat-mujizat jasmani yang tidak ada kaitan dengan keselamatan. Di dalam Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi korban Kristus mampu menyelamatkan sampai menyempurnakan kita. Ini saudara dikasih Tuhan. Kita sudah selamat, tapi masih belum mencapai kepada kesempurnaan. Artinya kita dalam perjalanan menuju keselamatan. Bagaikan kita dalam lautan dunia sedang menyeberang untuk sampai ke pelabuhan damai sejahtera ini. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah perjalanan ini, ya, kita masih tanda tanya. Sebab banyak dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita sedang dalam perjalanan ini. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perhambaan di tanah Mesir, ada 603.550 orang laki-laki Israel yang keluar dari Mesir. Enggak termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi yang sampai di Kanaan hanya 2 orang dari angkatan, yaitu Israel yang keluar dari tanah Mesir, yaitu Yusak dan Kaleb. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah waktu itu diutus 10 pengintai. Mereka tahu tentang pengajaran yang benar, tapi masih dicampur dengan pikiran daging. Oh, memang di sana, wah, luar biasa kan, ada susu madu. Tetapi ada tetapinya ini. Ya, orangnya gede-gede dan sebagainya. Ini masih dicampuri dengan daging. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya. Sebab itu kita hari-hari ini harus waspada. Kabar mempelai, pengajaran mempelai yang murni, tetapi ditambah suara daging, ada tetapinya. Itu akan menjadi kabar busuk, seperti 10 pengintai tadi. Ya. Memberitakan kabar ditambah dengan daging, menjadi kabar
busuk yang membinasakan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan supaya setelah selamat kita bisa mencapai kepada kesempurnaan? Apa yang harus kita lakukan? Tadi bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, sudah selamat dari perhambaan. Nah, tetapi bagaimana untuk bisa mencapai ke Kanaan? Saudara dikasihi Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan supaya setelah kita selamat, sekarang kita sudah terima Yesus selamat, Sang Juru Selamat, sudah selamat dari dosa, tapi belum mencapai kepada kesempurnaan. Yang harus kita lakukan pertama ada kita tetap mempertahankan keselamatan atau memantapkan keselamatan. Jadi jangan aku sudah terima Yesus, sudah selamat. Lalu seringkali iman itu turun. Jadi yang harus kita lakukan supaya setelah selamat bisa mencapai sempurna, yang pertama mempertahankan keselamatan. Jangan sampai merosot atau memantapkan keselamatan. Kalau keselamatan ini belum mantap, tidak mungkin mencapai kepada kesempurnaan. Jadi harus memantapkan keselamatan ini. Atau mempertahankan keselamatan. Mempertahankan keselamatan sama dengan mempertahankan kebenaran. Sama dengan memantapkan hidup dalam kebenaran dalam segala hal. Kalau sudah hidup benar, di mana tepatnya orang benar? Amsal 12 ayat 26. Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Jadi tempat untuk memantapkan kebenaran yaitu harus tergembala pada penggembalaan yang benar, seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Jadi penggembalaan adalah tempat untuk memantapkan, bahkan menumbuhkan keselamatan atau menumbuhkan kebenaran. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi kita harus memantapkan keselamatan. Memantapkan kebenaran. Untuk itu daging harus dipaksa. Dipaksa untuk menerima firman pengajaran yang benar. Mau gak mau harus terima firman pengajaran yang benar. Yang kedua, harus dipaksa daging ini harus masuk dalam pengembalaan yang benar lewat pintu sempit. Masuk dalam pintu sempit untuk masuk dalam ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Di dalam penggembalaan nanti kita dibimbing oleh Gembala Agung lewat firman pengajaran benar supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Tetap hidup dalam kebenaran artinya tidak jatuh di dalam dosa dan tidak mudah disesatkan oleh ajaran sesat yang membinasakan. Jadi yang harus kita lakukan supaya setelah selamat sampai sempurna, memantapkan keselamatan sama dengan memantapkan hidup benar dalam segala hal dan harus dipaksa untuk ada dalam penggembalaan. Yang kedua, langkah yang kedua yang harus kita lakukan yaitu setelah memantapkan kebenaran, yang kedua yaitu kita harus mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12 sampai 16.
Filipi 2, 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Tadi yaitu memantapkan dalam kebenaran atau keselamatan. Yang kedua, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Rasul Paulus katakan. Bukan saja waktu aku hadir, tapi juga yaitu waktu aku tidak hadir. Harus tetap mengerjakan keselamatan ini. Dilihat gembala atau tidak dilihat, tetap mau untuk mengerjakan keselamatan ini. Ya. Ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi yang pertama, memantapkan keselamatan, setelah itu mengerjakan keselamatan ini. Harus mengerjakan keselamatan. Ya. Kalau bicara bintang, secara khusus itu menunjuk kepada gembala-gembala. Ya, 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Ya, 7 sidang itu menunjuk kepada gembala. Secara umum, bintang itu menunjuk pada kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Bukan saja berkhotbah, ya, tapi yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayan-pelayan lain, bisa dipakai menjadi kesaksian dan lain sebagainya. Ya. Kalau menjadi bintang di dunia, itu sangat dibanggakan dan diperebutkan. Ya kan? Ada ya bintang radio, bintang apa, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu diperebutkan, tapi bintang di dunia itu cepat pudar. Yang sudah mendapat tahun ini mendapat bintang, ya. Nanti tahun depan berebut lagi belum tentu dapat, pudar. Ini kalau bintang di dalam dunia ini. Ya. Dan untuk menjadi bintang di dunia, tentunya kita tahu butuh banyak proses. Harus dites ini, harus itu dan lain sebagainya. Demikian juga untuk menjadi bintangnya Tuhan juga ada prosesnya. Untuk menjadi bintangnya Tuhan tentu juga ada prosesnya. Ya. Yang pertama, proses pertama ayat 12 tadi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sama dengan mengerjakan itu berarti ada tindakan, itu sama dengan beribadah dan melayani Tuhan dengan setia. Dengan setia. Bintang itu akan pudar dan nanti kalau pudar jatuh itu. Jadi mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tanggung jawab kepada Tuhan, bukan tanggung jawab kepada manusia. Tadi dikatakan Rasul Paulus, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi beribadah melayani Tuhan dengan setia itu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saudara secara online, saya sebagai gembala tidak tahu saudara ikut dalam ibadah-ibadah Anda.
Ya, bukan bertanggung jawab kepada manusia, tapi bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Tuhan yang melihat. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Sehingga ya, kita saat-saat ini harus sungguh-sungguh. Ya. Saya tidak bisa mengecek. Oh, kamu ikut online apa enggak, ibadah apa enggak. Tapi Tuhan sangat melihat. Ya. Tadi Rasul Paulus katakan terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi saat-saat ini kita ibadah secara online. Tidak ada gembala, tidak ada tua-tua. Itulah saat ujian bagi kita. Apakah kita setia dan tanggung jawab dalam ibadah kepada Tuhan. Kalau tidak setia, bintang itu akan pudar dan pasti jatuh. Ini hati-hati. Roma 14 ayat 17 dan 18. Roma 14, 17, 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini sama dengan tanda ibadah yang benar kepada Tuhan, yaitu ada kebenaran. Dalam tabernakel kebenaran bicara terkena pada meja roti sajian. Kalau buat kita sekarang yaitu pendalaman Alkitab beserta perjamuan kudus. Sukacita oleh Roh Kudus itu dalam tabernakel dalam tanda pelita emas. Dan yang ketiga, damai sejahtera oleh kasih Allah. Itu dalam tabernakel dalam tanda mesbah dupa emas. Jadi kalau kita setia, tanggung jawab, dan berada pada sistem penggembalaan yang benar, hasilnya makan minum adalah urusan gembala agung. Dihormati oleh manusia, artinya menjadi bintang. Kita harus hati-hati. Ya. Sungguh-sungguh harus hati-hati. Kalau tidak tergembala, satu waktu pasti akan gugur. Bintang harus berada pada orbitnya dengan setia terus. Kalau lepas sedikit jatuh. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Untuk itu mari kita banyak bergumul. Daging ini harus dipaksa ini. Saudara dikasih Tuhan, ya, kita harus memperhatikan dulu ya, dalam penggembalaan ibadah yang benar. Baru proses yang kedua, ya, ya, mengerjakan keselamatan. Filipi 2, ya, Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya. Jadi ya, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Itu sama dengan mengalami penyucian oleh pedang firman Allah. Penyucian mulai dari dalam hati yang bermuara ke mulut. Bersungut-sungut itu lewat mulut, tapi asalnya dari dalam hati. Ini yang harus disucikan ini. Penyucian dimulai dari hati yang nanti akan keluar dari mulut. Wahyu 8. 10:11. Wahyu 8, 10-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor dan ia menerima sepertiga dari
sungai-sungai dan mata yang menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Jadi, saudara dikasihan, yang gugur di sini adalah kehidupan dengan hati yang pahit, kepahitan hati. Kepahitan itu merusak segalanya. Jadi di sini saudara dikasih Tuhan, yang gugur adalah kehidupannya hati yang ini yang nomor satu, harus disucikan ini. Hati yang harus disucikan supaya tidak ada kepahitan hati. Kepahitan hati itu termasuk iri hati, termasuk dendam, termasuk prasangka buruk dan lain-lain. Ini kita harus hati-hati. Ya. Sebab mulai dari kitab Kejadian, iri hati ini terjadi pada orang yang tua kepada yang muda, yaitu Kain kepada Habel dan kakak-kakak Yusuf kepada Yusuf. Artinya yang terdahulu, ya, kakak-kakak yang terdahulu dalam pengajaran banyak kali memiliki kepahitan hati. Ini yang harus kita sadari, kita hati-hati, kita koreksi. Wahyu 6 ayat yang ke-13. Wahyu 6 ayat yang ke-13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ini sama dengan hati yang bimbang juga harus disucikan. Tadi hati yang pahit dan dendam dan sebagainya harus disucikan. Hati yang bimbang juga harus disucikan. Hati bimbang ini terjadi oleh karena digoncang oleh angin yang kencang sehingga menghasilkan buah yang mentah. Angin adalah bicara tentang angin pengajaran palsu. Ini yang membuat kita tidak teguh pada firman pengajaran yang benar. Yang kedua, angin pencobaan yang membuat kita bisa gugur dari iman, digoncangkan. Setelah hati disucikan, perbuatan juga harus disucikan. Ya, jadi hati sucikan supaya tidak keluar dari mulut, ya. Tapi juga perbuatan. Galatia 5 19:21. Galatia 5 19:21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, perhatikan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perbuatan daging ini disucikan untuk menjadi perbuatan benar dan baik, serta perbuatan yang suci. Tadi sudah dikasih tahu jelas perbuatan daging ini. Ya, untuk itu kita mengkoreksi, ya, mengkoreksi bersama-sama. Ya, tidak ada atau belum ada yang sempurna, tapi firman Tuhan terus mendorong kita lewat urapan Roh Kudus supaya kita bisa sampai
perbuatan yang disucikan menjadi perbuatan benar dan baik serta perbuatan suci. Perbuatan ini harus benar terlebih dahulu. Harus benar lebih dahulu baru bisa baik. Sebab kalau baik belum tentu benar. Ya. Oh, ini orang berbuat baik tapi belum tentu benar. Perkataan yang tidak suci ini berasal dari kebenaran diri sendiri. Kebenaran sendiri sama dengan kebenaran di luar firman. Ini yang menimbulkan perbantahan, fitnah dan sebagainya. Membenarkan diri sendiri tapi di luar firman. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi penyucian perkataan sampai tidak ada salah dalam perkataan. Artinya hati dan perbuatan juga tidak salah. Inilah bintang yang bercahaya. Jadi dari keselamatan menuju kepada kesempurnaan, kita harus menjadi bintang yang bercahaya. Ya. Ini saudara dikasih langkah-langkah yang ada sekarang. Langkah yang ketiga, ya, langkah untuk menjadi bintang Tuhan, ya. Langkah yang ketiga ini merupakan ya penentunya, ya. Filipi 2 ayat 16. Filipi 2 ayat yang ke-16. Berpegang tadi pada firman kehidupan. Ini sahabatnya, berpegang pada firman kehidupan ini merupakan penentunya. Artinya firman pengajaran benar yang sudah menjadi pengalaman hidup. Sudah setia, tanggung jawab, dan suci. Tapi harus ada orbitnya bintang. Berpegang pada firman pengajaran yang benar. Itu orbitnya bintang. Bintang harus berada dalam orbitnya. Kalau keluar dari orbit, bintang itu akan jatuh. Ini saudara dikasihan. Kalau tidak berpegang pada firman pengajaran yang benar, sekalipun sudah suci, tetap akan jatuh kembali. Apa? Tadi dikatakan berpegang pada firman pengajaran yang benar. Supaya kita setia. Ya. Berpegang pada firman pengajaran artinya yang pertama, berpegang teguh pada satu pengajaran yang benar, yang sudah jadi pengalaman hidup kita, dan taat dengar-dengar pada firman kehidupan apapun risiko yang kita hadapi. Kalau kita berpegang teguh pada firman kehidupan dan taat dengar-dengar pada firman kehidupan, kita seperti mengulurkan tangan pada Tuhan, dan Tuhan pasti mengulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita. Itu tadi bintang dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Sehingga tidak ada yang mampu merebut kita dari tangan Tuhan. Bahkan maut pun tidak merebut kita. Wahyu 1 ayat 16. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2.
dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini saudara dikasih Tuhan, kita menjadi bintang ya, pada orbitnya setia ya, sehingga kita dikatakan berada di tangan kanannya. Tangan memegang 7 bintang, 7 sidang jemaat. Dalam Wahyu 2 dan 3. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat salah satu contoh yang ada dalam Alkitab, yaitu Esther. Esther itu artinya bintang. Esther itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Esther itu ikut kepada saudaranya. Ini menggambarkan kehidupan yang tidak berdaya. Yatim piatu enggak berdaya. Lemah. Tapi dia diproses untuk menjadi bintang. Mari kita baca dulu Esther pasal yang kedua, ayat yang ketiga, kemudian 7 sampai 10 dan 15. Esther 2 ayat 3 terlebih dahulu. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya. Ya, ini anak-anak dara berarti suci. Di dalam benteng Susan, kumpulkan di benteng Susan, di balai perempuan. Ya, ada balai perempuan. Di bawah pengawasan Hegai. Sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ayat 8, setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai. Ya, Hegai sepertinya gembala ya di balai Susan tadi ya, seorang gembala. Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ayat 9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan itu, ditempatkan tempat yang terbaik. Esther ayat 10, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Ayat 15, ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk menghadap raja, maka ia tidak menghadapi sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Kalau kita lihat dari kisah ini, di balai perempuan ditempatkannya Esther. Ini sama dengan tempat penggembalaan, dirawat di situ. Hegai menjadi gembalanya, pemimpinnya ya, di balai perempuan itu. Karena dilarang oleh Mordekai untuk menyuruh kebangsaannya. Ini menunjukkan ketaatan dari Esther.
Jadi Ester tergembala dan taat kepada perintah firman Tuhan. Tadi ayat 15, ya, ayat 15, ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Ini juga ketaatan Ester. Inilah yang merupakan nilai tambah dari Ester. Ya, dia sudah cantik perawakannya, taat dengar-dengaran. Dan di dalam Ester 4, kita baca kembali ayat 15 ya, dan 16, 15 bagian akhir dan 16. Ya, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini saudara dikasih Tuhan. Seringkali kehidupan sudah suci, bahkan sudah taat. Masih ada satu ujian terakhir, yaitu ujian ketaatan. Saat itu Ester hampir saja tidak taat saat disuruh menghadap raja. Karena dia takut kalau dia menghadap raja, kalau raja tidak berkenan, ia akan dihukum mati. Tapi Ester taat. Saat daging mulai membantah untuk taat, saat itulah saat untuk berpuasa. Jadi berpuasa bukan soal kebiasaan. Berpuasa bukan Senin Kamis. Tapi saat daging mulai membantah untuk tidak taat, saat itulah saat untuk berpuasa. Seperti Ester perintahkan bangsanya untuk berpuasa dan dayang-dayangnya ini. Tadi, dan berpuasalah untuk aku, untuk Ester. Karena Ester saat itu ya, mulai menghadapi ya, ujian terakhir. Tapi Ester juga katakan, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Jadi kalau dikatakan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Berarti menunjukkan kepada ketaatan sampai daging tidak bersuara lagi. Salah satunya adalah lewat proses, yaitu berpuasa. Ini yang ditunggu oleh Tuhan, sehingga kita benar-benar nanti berada dalam tangan Tuhan. Ini, mari bisa secara pribadi berpuasa dalam urapan Roh Kudus, tentunya tetap untuk mencari kehendak Tuhan. Seperti tadi Ester mengajak berpuasa untuk bisa mengerti kehendaknya Tuhan. Nah, di dalam Ester 5 ayat yang kedua, setelah itu dilakukan ketaatan, tapi kemudian mereka Ester ajak berpuasa. Benar-benar berada dalam tangan Tuhan. Ester pasal 5 ayat kedua. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya
sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya itu ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Di sini kita melihat pada akhirnya Ester bukan ditolak dan mati, tapi pada akhirnya Ester mendapat uluran tongkat emas dari raja. Buat kita sekarang artinya kita hidup dalam tangan kemurahan Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan itu atau tongkat emas. Pelayan siap. Jadi seperti Ester tadi. Setelah dia tapi tetap berpuasa. Sehingga di saat menghadap raja. Ya, mendapat uluran tongkat emas dari raja. Ya, buat kita sekarang. Kita hidup dalam tangan kemurahan Tuhan. Itulah bagaikan tongkat emas. Hasilnya seperti Ester mendapat uluran ya, tongkat emas. Hasilnya hidup kita akan terpelihara seperti Ester yang tidak mati. Ya, seperti Ester yang akhirnya tidak mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, inilah di saat-saat kita menghadapi situasi-situasi keadaan ini, ya, kita akhirnya hidup dalam tangan kemurahan Tuhan. Bahkan uluran tongkat emas, hasilnya kita dipelihara. Ya, kita di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita sudah merasakan bahwa kita terpelihara. Dan hasil yang kedua, tangan belas kasihan Tuhan memberi masa depan yang indah dan berhasil. Ester menjadi ratu. Ya, Ester menjadi ratu. Nah, yang ketiga, tangan belas kasih Tuhan mengubah kita. Sampai kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Siap terangkat saat dia datang kali kedua. Ya, seperti Ester diangkat menjadi ratu. Kita harus ingat bahwa sebagai bintang kita hanya hidup dari tangan kemurahan Tuhan yang tidak ada hubungan dengan bumi. Kalau menjadi bintang, nggak ada hubungan dengan bumi. Ya. Kalau ada hubungan dengan berarti jatuh bintang itu. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Untuk itu mari kita mau sungguh-sungguh berdoa, bergumul di hari-hari menghadapi apapun juga ini. Ya. Di sini seperti Ester. Letak keberhasilan dan kemuliaan Tuhan. Nanti kita menjadi ratu, menjadi mempelai wanita Tuhan tanpa cacat celah. Kita akan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Nah, untuk itu saudara dikasih Tuhan, mari hari-hari ini kita sudah selamat untuk mencapai kesempurnaan. Kita mantapkan keselamatan kita ini dalam hidup benar dan juga mengerjakan keselamatan sehingga menjadi bintang-bintang yang percaya. Ya, dan juga kita akan bisa nanti tampil menjadi mempelainya lewat proses memang. Ya, proses pertama kita harus beribadah melayani Tuhan dengan setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, kita mengerjakan tidak bersungguh-sungguh, tidak berbantah dan berpegang pada firman kehidupan, pada orbitnya, berpegang pada firman pengajaran yang benar. Mari
Itulah yang menjadikan kita hari ini untuk hati-hati mempersiapkan, sudah selamat tapi harus kerjakan keselamatan untuk mencapai kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan tubuh dan darah Tuhan untuk kita masuk dalam perjamuan. Kita pujikan, jadikan aku indah. Kemana
kita sebentar merenungkan dengan tenang apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kami malam hari ini. Biar kita bisa mengerti dengan jelas. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Banyak hal yang kami mungkin mengerti tapi kami belum melakukan. Kita tahu tentang salib, tapi pengertian tentang salib yang sebenarnya yang harus kita paksa mau tidak mau untuk mati terhadap dosa, untuk aktif dalam pelayanan pembawaan tubuh Kristus, dan harus dipaksa untuk percaya dan berharap kepada pribadi Yesus yang sudah disalibkan. Lewat kita mau untuk memantapkan keselamatan. Ini yang seringkali kita lengah. Kita merasa sudah diselamatkan, tapi sesungguhnya kita baru diselamatkan dari dosa-dosa lama. Untuk itu kita harus mau rela daging ini dipaksa. Haleluya Yesus. Untuk menerima firman pengajaran yang benar, untuk masuk dalam pengembalaan yang benar. Juga kita mau mengerjakan keselamatan dan tidak tinggal diam. Nanti kita akan bisa menjadi bintang-bintang yang bercahaya lewat prosesnya. Dan bila proses-proses yang sudah kita dengar ini, untuk kita mengerjakan itu semua dengan beribadah, melayani Tuhan, setia bertanggung jawab kepada Tuhan. Sekarang kita sedang ibadah secara online. Tuhan yang langsung melihat bagaimana sikap ibadah kita, bagaimana kita mendengar firman, bagaimana kita melakukan firman. Tuhan yang langsung melihat. Dan jangan ada sungutan-sungutan saat itu. Dan hanya berpegang pada satu firman pengajaran yang benar. Saatnya nanti kita akan mencapai kepada kesempurnaan. Bahkan menghadapi saat-saat ini dalam masa sulit, hidup akan terpelihara. Memberikan masa depan yang indah tetap bagi kita sampai menjadi mempelainya. Biarlah ini menjadi pergumulan kita di hari-hari ini. Jangan lewatkan ini. Banyak bergumul berdoa kepada Tuhan. Kalaupun perlu, saudara boleh berpuasa yang benar untuk mencari kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau kembali mengingatkan kepada kami di hari-hari ini supaya kami tidak terlena oleh karena keselamatan yang Engkau berikan kepada kami lewat pengorbanmu di atas kayu salib. Tapi firman-Mu menegur kami, menasihati kami untuk terus kami maju di dalam Engkau, untuk kami mengerjakan keselamatan dengan benar dan bertanggung jawab,
untuk itu hanya Engkau juga yang mampu menolong setiap pribadi lewat kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami percaya firman-Mu itu tidak tinggal diam, tapi firman-Mu akan bekerja di dalam setiap kehidupan sidang yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan mungkin sudah menjadi pengalaman dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Sekarang kami akan menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini. Dan mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas skala salib untuk menyelamatkan kami, untuk menyucikan kami, sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau melihat pribadi lepas pribadi, ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami, sehingga kami boleh layak malam ini untuk terima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan suci malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapa bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, ya, kita akan siapkan roti dan juga anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Tubuh kita pegang di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Semua sudah siap? Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Haleluya. Kita angkat cawan yang ada darah Yesus di tangan kanan, tinggikan di atas kepala. Darah yang sama yang mampu menolong kita, menyucikan kita. Bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani. Jamah dan imani bagian yang sakit. Kalau tidak bisa terjamah, letakkan tangan kiri depan dada dan imani darah Yesus tetap bekerja. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan. Sehingga pada malam hari ini firman-Mu dan perjamuan dan korban boleh menyatu dalam hidup ini. Terima kasih. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas perhatian-Mu bagi kami malam hari ini. Sehingga kami boleh menerima firman-Mu, roti kehidupan. Firman Kristus, firman yang hidup juga bersama dengan korban-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah wujud perhatian-Mu kepada kami karena kami tahu Engkau tidak pernah terlelap untuk memperhatikan kami. Sekalipun mungkin kami sedang terlelap, tetapi Engkau tetap memperhatikan kami. Inilah satu kemurahan Tuhan. Engkau sebagai Gembala Agung yang terus menerus meneropong dalam kehidupan kami ini. Untuk itu kami kembali bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami, keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengerjakan semua itu bagi kami, seperti firman-Mu Tuhan. Kami seperti yatim piatu, tidak ada kekuatan, tidak ada daya apapun Tuhan, seperti Esther. Tetapi Bapa di dalam surga, saatnya nanti juga kami akan bisa menjadi ratu, menjadi mempelai. Di saat kami boleh mengerjakan keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Biarlah seluruh hidup jemaat-Mu berada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan kanan yang kuat untuk dapat menopang kami, memelihara kami Tuhan. Memegang kami sehingga kami tetap pada orbitnya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, biarlah firman-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa sekarang untuk sidang jemaat-Mu dalam hidup nikah mereka. Engkau akan juga menolong supaya hidup nikah itu tetap ada dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, selagi ibadah ini masih secara online, masih ada kesempatan dalam keluarga untuk bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Sehingga ada satu kekuatan di dalam satu firman pengajaran yang benar. Sehingga tidak terpecah-pecah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pemeliharaan-Mu tetap akan nyata. Sekalipun dalam masa-masa seperti ini, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan untuk melindungi kami, untuk memelihara kehidupan kami ini. Sehingga saatnya kami boleh merasakan Tuhan kebahagiaan yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berilah kepada seluruh sidang jemaat-Mu satu kerinduan, dorongan daripada Engkau Tuhan yang terus dibutuhkan Tuhan. Karena kami tahu setiap apapun yang terjadi, seizin Engkau Tuhan, Engkau akan tetap menolong. Bahkan Engkau sesungguhnya sudah menolong terlebih dahulu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sidang jemaat-Mu yang saat ini sakit di dalam tubuh jasmani. Mungkin ada yang ada di rumah sakit, Engkau juga tolong. Dan kami percaya Engkau mengizinkan semua terjadi. Engkau juga yang mampu mengangkat setiap kuasa yang menyebabkan sakit penyakit Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan pertolongan, kesembuhan yang datang daripada Engkau. Kalaupun memakai dokter dan obat-obat alatan itu hanya sebagai sarana. Tapi mereka semua boleh hanya berharap kepadamu. Yang sudah disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit, Engkau juga akan menolong. Supaya mereka bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Akan kemurahan-Mu bagi mereka. Sehingga mereka boleh menyadari pertolongan-Mu nyata. Sehingga mereka juga tetap
lebih dekat kepadamu, lebih sungguh-sungguh padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga anak-anak kaum muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Serahkan supaya mereka semua tetap bisa mengikuti dalam setiap ibadah yang ada Tuhan. Pakai orang tua juga untuk mendorong anak-anaknya untuk tetap setia ini. Terima kasih Tuhan, serahkan seluruh keadaan situasi yang ada baik di dalam negara kita, di tengah-tengah kota lingkungan kita semua Tuhan. Biar penurunan dari COVID-19 itu boleh terus menurun Tuhan. Sampai saatnya keadaan aman, itu semuanya dapat dikerjakan oleh Engkau Tuhan. Dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tapi biarlah makna daripada kejadian ini itulah yang membuat kehidupan kami mulai lebih taat dengar-dengaran. Lebih berharap berantungannya kepada Engkau. Karena tidak ada yang lain yang mampu menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, juga kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang sudah diberkati. Mereka bisa memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu, bisa memberikan yaitu untuk diakonia bagi mereka yang membutuhkan. Dan mereka bisa mengembalikan perpuluhan, membuktikan bahwa mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Dalam situasi seperti ini Tuhan, tapi Engkau sudah memelihara kehidupan kami, sidang jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga untuk persembahan khusus, di mana Engkau juga sudah memberkati sidang-Mu dengan luar biasa Tuhan. Sehingga segala kebutuhan-kebutuhan untuk merenovasi rumah-Mu ini boleh terlaksana dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau juga memberi kekuatan, kesehatan kepada pelayan-Mu malam hari ini. Dan biarlah limpahkan anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Juga pelayan-pelayan yang lain tetap berkobar-kobar, tetap setia untuk melayani waktunya atau jadwalnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi berkati seluruh sidang jemaat-Mu dan yang mendengarkan kami semua. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Pelipur surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Haleluya, sampai ibadah yang akan datang.